Hampir semua sektor usaha di Surabaya luluh lantak dihantam pandemi COVID-19, tidak terkecuali bisnis kafe dan restoran. Satu persatu tempat makan dan kafe di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur didatangi petugas. Dinilai melanggar ketentuan PPKM. Petugas menutup dan menyegel kafe yang melanggar ketentuan PPKM serta sejumlah remaja yang nongkrong berkerumun untuk menjalani tes swab antigen. Sebelum pandemi berjalan, kita pasti sudah gak asik lagi sama nongkrong nih. Nongkrong jadi kegiatan kita sehari-hari sebelum pandemi ada. Kafe-kafe mulai bertebaran, bisnis-bisnis kopi mulai ada, dan rame banget deh pokoknya, seru banget nongkrong ditemenin kopi bareng temen-temen, ngobrolin isu kehidupan sampai ngobrolin isu politik nih. Tapi akhirnya pandemi datang nih. Bisnis kopi menjadi salah satu yang terdampak dari pandemi ini. Apalagi nih, menurut Badan Pusat Statistik Nasional, 99% usaha yang beredar di Indonesia adalah UMKM, termasuk bisnis kopi. Selama pandemi, kebijakan pemerintah terus berubah, dari mulai PSBB hingga PPKM. Bisnis kopi tetap bertahan dan mencoba menyesuaikan diri. Nah, kali ini kita akan mendengar nih cerita-cerita dari para pemilik bisnis kopi, gimana cerita mereka untuk struggle di tengah pandemi seperti ini. Cerita-cerita mereka yang menginspirasi gimana sih bisnis kopi bisa melewati ini semua. Cerita pertama kita adalah cerita dari Kang Idam. Ia adalah salah satu pemilik kedai kopi di Kota Bogor. Pada tahun 2018, ia memulai usaha kopinya. Lalu pandemi datang. Yang unik dari dia adalah dia memilih hiatus ketika PPKM akan dimulai. Kang Idam, sebenarnya saya ingin tahu Kang, bagaimana pengalaman Kang Idam membangun kedai sebelum pandemi itu Kang? Jadi membangun kedai itu saya kan mulai dari 2018. Sebelum pandemi itu alhamdulillah sih meningkat banget lah gitu. Meningkat banget sampai kita juga omset cukup besar juga waktu itu. Gitu karena banyaknya orang yang nongkrong dan mulai menikmati kopi gitu sih Kang. Di situ sih ya alhamdulillah waktu itu juga karena geliat dari kopi itu juga sedang naik gitu. Jadi banyak dibantu oleh itu juga gitu ya. Jadi kita memang kafe-kafe itu juga baru muncul dan orang tuh baru mulai ngerasain yang namanya nongkrong-nongkrong di kafe-kafe gitu ya, baru mulai naik gitu ya keadaannya gitu. Jadi kita alhamdulillah banyak terbantu juga oleh yang semacam itu, geliat-geliat kopi gitu ya. Akhirnya Kang masuklah masa pandemi itu ya Kang ya. Nah, di masa pandemi itu bagaimana Kang Idam rasakan setelah masuk pandemi itu? Ya kerasa banget yang tadinya orang nongkrong ya, karena memang seperti kedai kopi yang lain, seperti kafe yang lain, kita memang dikhususkan untuk nongkrong sebenarnya gitu ya. Nah begitu ada PSBB, waktu itu dimulai di Maret ya kalau nggak salah ya, Maret 2020-an, itu otomatis anjlok tuh gitu, karena memang orang tidak boleh datang ya gitu ya, tidak boleh dine in, tidak boleh nongkrong gitu kan. Anjlok itu pendapatan kita dari misalnya 100% itu jadi hanya tinggal 30%, anjlok 70% waktu itu. 70%. Itu karena kita cuman boleh take away gitu sama online kan ya yang diperbolehkan gitu, dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Nah, tapi akhirnya beberapa bulan terkena pandemi, habis PSBB pun nggak langsung pulih sih, gitu karena karena masih suasananya masih pandemi, orang pun masih enggan buat keluar gitu. Nah akhirnya ya masih terdampak juga hampir selama setahun gitu kan, bahkan lebih ya, sekarang ini udah 2021 tapi masih terkena juga. Kalau tidak salah Kang Idam sebelum PPKM berarti ya? Sebelum PPKM akhirnya Kang Idam memilih tutup, itu kenapa Kang? Waktu itu memang kita prediksi ini bakalan meningkat dan bakalan ada PPKM, ada PSBB lanjutan nih. Ada gitu. Kebijakan pemerintah lanjutan pokoknya. Nah, kebijakan pemerintah lanjutan yang pasti akan berdampak selama 3 bulan gitu. Dan ya udah akhirnya antara waktu itu kita pilihannya memang antara stay lanjut terus, itu sebenarnya masih bisa sih dengan mode bertahan ini, kita masih bisa lanjut terus. Cuma akan bertahan banget gitu. Modenya benar-benar bertahan banget, bahkan bisa jadi agak rugi gitu, bisa jadi rugi. Nah, antara itu dan ya udah tutup dulu, tapi nanti habis PSBB, habis PPKM kita
mulai lanjut lagi nih gitu, siapa tahu akan lebih baik lagi. Kalau yang kedua ini ceritanya dari Mas Dani. Ia juga salah satu pemilik kedai kopi di Kota Bogor. Uniknya adalah ia baru membuka kedai kopinya ketika pandemi dimulai. Sama seperti yang lainnya, PPKM dan PSBB memengaruhi bisnis kopinya, sehingga ia harus beradaptasi. Awalnya emang berkaitan sama prinsipku sendiri sih Mas. Aku emang dari semenjak kuliah minatku emang selalu ke bisnis kan. Sebelum Covid pun aku udah ngembangin bisnis lain. Tapi ketika emang selama 3 tahun aku kuliah dan aku nemuin potensi kopi gitu, yang mana waktu itu aku baca di data tren untuk 10 tahun ke depan bahwa bisnis kopi itu bakal berkembang pesat gitu. Bahkan nantinya orang-orang bekerja itu tuh bakal fokus di coffee shop gitu, bukan malah di kantor. Pas hype-nya muncul istilah WFH, work from home. Nah, di situ aku mulai mikir, kakak dan aku bilang ke ayah kan sebagai investor utama sama mami orang tua, nggak perlu takut gitu. Awalnya tadi aku bicarain kan data tren kopi itu bakal orang-orang kerja bakal fokus di coffee shop. Dan yang namanya WFH gitu, orang otomatis kalau kerja di rumah kan cenderung bakal jenuh segala macam. Jadi aku nemu peluang di situ. Oke, berarti pasar utama kita untuk di awal pandemi itu ke orang-orang kerja yang lagi di rumah. Dan nyatanya emang bener, mostly ya konsumenku awal pandemi itu orang-orang WFH semua. Jadi otomatis efek utamanya ke omset Mas. Gitu ya, sekitar 50-60% lah dari sebelum PPKM. 50-60%. Iya. Terus habis itu selain penurunan omset yang aku rasain juga, untuk rantai supply chain keganggu juga nih. Kayak pengiriman kopi jadi kehambat. Waktu itu sempat krisis, biji kopi itu sisa sekitar 400 gram. Itu bisa tertahan cuma sekitar 2-3 hari lah. Nah, sedangkan si operasi yang biasa aku pesen supplierku itu bilang pengiriman minggu depan gitu. Karena kita juga kehambat dari petani Flores katanya. Dari cerita Kang Idam dan Mas Dani tadi, kita jadi paham nih geliat bisnis kopi di tengah pandemi. Tapi yang bikin gue penasaran nih, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa sih mereka harus struggle lebih di tengah pandemi ini? Apa nggak ada gitu solusi yang udah direalisasikan? Dan pandemi udah berjalan lebih dari 1,5 tahun. Apakah bisnis kopi kita bakal gini-gini aja? Jadi yang pertama bahwa bisnis UMKM merupakan bisnis yang mendominasi perekonomian kita. Jadi kalau kita lihat statistiknya memang 99% lah ya, usaha di Indonesia itu ya dalam bentuk UMKM. Kita ketahui bahwa selama masa pemberlakuan PPKM otomatis pergerakan orang itu kan sangat dibatasi ya. Sehingga otomatis penjualan mereka ini langsung drop ya. Terutama pedagang-pedagang yang mengandalkan interaksi langsung ya, dengan customers ya. Misalnya yang berjualan di pinggir jalan atau di mal-mal ya. Jawaban Pak Ishak tadi bikin gue paham. Pandemi kan membatasi interaksi. Bisnis-bisnis UMKM yang mengandalkan interaksi langsung pasti kena dampaknya. Kalau begini jadinya kan pemerintah harus turun tangan supaya geliat UMKM termasuk bisnis kopi bisa bangkit lagi di Indonesia. Ya, kalau sebagai individu dan rumah tangga otomatis ya kebutuhan pendapatan mereka langsung hilang ya sama sekali ya berkurang drastis, maka negara atau pemerintah ini harus mensupport ya dari sisi pemenuhan kebutuhan basic mereka ya, terutama untuk makanan dan minuman ya, selama masa pemberlakuan pembatasan sosial ini. Kemudian yang kedua dari sisi sebagai pelaku usaha, saya kira mereka juga memiliki beban-beban yang harus tetap berjalan kan. Jadi di sisi pendapatan mereka itu turun bahkan hilang, tapi di sisi lain kan mereka harus tetap membayar sewa ruangan ya, kemudian membayar bunga utang ya, kemudian juga mungkin biaya listrik, biaya air. Nah, ini semestinya bisa ditanggulangi oleh pemerintah, jadi dengan subsidi ya, misalnya menghapus bunga utang ya, dan kemudian melakukan restrukturisasi kredit sehingga mereka ini tidak harus membayar tagihan-tagihan ketika masa pemberlakuan PPKM atau
pembatasan sosial itu. Apapun yang terjadi, semua orang pasti tengah berusaha untuk menyesuaikan diri tengah pandemi ini. Ada yang berhasil menyesuaikan diri dan ada yang masih belum berhasil. Perjuangan kita di tengah pandemi ini harus bareng-bareng. Kita sebagai masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan pemerintah menjalankan kewajibannya untuk mengurusi urusan rakyatnya. Sama-sama peduli dan melindungi jadi poin penting di tengah pandemi ini. Bukannya justru rakus mengambil keuntungan di atas penderitaan semua orang. Memang dilema juga sih ya Kang ya, saya juga merasakan gitu ya, dilema antara kita mendahulukan mana nih, kesehatan atau ekonomi gitu kan. Kalau misalnya secara kita sih pengennya juga nggak ada nih pandemi ini gitu ya, jadi nggak akan ada dilema seperti ini. Cuman kalau harapan kita sih karena ini sudah terjadi gitu ya, mau nggak mau kan salah satu harus dikorbankan. Kita sih pengennya ya banyak kayak lebih ke bantuan juga sih ya, bantuan pemerintah gitu ya, karena memang mau nggak mau kita memang yang terkena dampaknya itu ekonomi gitu ya. Jadi bantuannya itu harus berupa bantuan ekonomi ya, gitu ya, dorongan ekonomi, stimulan ekonomi gitu. Setidaknya mungkin karena yang paling besar itu kan kita di cost itu di fixed cost ya, di karyawan ya. Utamanya ya masalah PPKM ini ya, mungkin ya yang waktu itu pernah rame gitu. Bukan untuk aku sih, cuman untuk semua pelaku usaha kecil menengah gitu ya. Di Inggris kan kayak kemarin untuk ganjaran orang yang tetap dengan PPKM itu menurutku ya terlalu berat sih, kayak sampai disemprot air, terus dagangannya diambil kayak gitu. Maksudku mereka kan gini, mereka pegawai swasta dan mereka nggak dapat gaji dari siapa-siapa. Terus gimana cara mereka makan kalau mereka nggak bisa? Sayang sekali ya, jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini sangat minimalis ya. Jadi satu sisi jadi tidak seimbang. Jadi satu sisi pemerintah itu melakukan pembatasan sosial, tapi tidak mau menanggung konsekuensinya, karena konsekuensinya itu kan pemerintah harus menanggung kebutuhan pokok orang-orang yang dalam bahasa undang-undang itu di lockdown kan, atau dibatasi. Karena kalau kita lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha ya, usaha UMKM yang mengeluhkan karena di satu sisi mereka tidak boleh berusaha, tapi di sisi lain kan mereka tetap harus menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Nah, itu yang terjadi saat ini, sehingga kita melihat bahwa memang perhatian pemerintah ini sangat lemah untuk melindungi rakyatnya. Menurut gue sih masyarakat bakal taat sama pemerintah selama pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap rakyatnya. Nyawa harus dijaga, begitu juga kebutuhan dasar rakyat harus terjamin. Kalau kita sama-sama peduli dan menjalankan peran masing-masing, pasti UMKM di Indonesia bisa bangkit lagi. Kita bisa nongkrong di coffee shop favorit kita sambil ngobrolin kehidupan bareng teman-teman kita. Dan jangan lupa nih, ada banyak inovasi-inovasi yang datang dari coffee shop favorit kita. Maka dari itu, kalau kita udah bisa nongkrong lagi nih, lihat aja, pasti kita bangkit lagi. Kalau menurut kalian gimana?